Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini seperti biasa pelajaran PPKN dengan Ibu Leni, dan kita akan memasuki bab ketiga, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Bu Leni akan menjelaskan di sini tujuan pembelajaran kita pada bab 3 adalah yang pertama, menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Kedua, memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan yang keempat, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Yang A, makna tata urutan peraturan. Makna tata urutan peraturan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum ada pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Yang kedua, peranan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan ada dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang keempat, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama ya kita lanjutkan lagi bagian B, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian dan asas. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Masih pengertian dan asas. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengertian dan asas. Materi muatan perundang-undangan mencerminkan asas-asas seperti pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keselarasan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Masih proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, tetapi melibatkan Menteri. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. Yang C, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mentaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan negara.
Demikian penjelasan Bu Leni. Demikian penjelasan dari Bu Leni. Apabila ada pertanyaan ataupun belum jelas apa yang Bu Leni jelaskan, silahkan kalian mencatat di buku. Nanti setelah selesai kalian boleh bertanya. Baiklah, Bu Leni akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.